khotbah Petrus membuat orang banyak terharu. Mungkin khotbah Petrus di zaman sekarang, siapa yang lagi tren di medsos berkhotbah? Yang di Manobe ya. Cuma kurang ilmu berkhotbahnya sebab lebih banyak ya umurnya ketimbang. Itu juga perlu kita para pelayan. Kita bukan pelawak, tetapi kita seorang pengkhotbah. Dalam ilmu berkhotbah, teori berkhotbah, teknik berkhotbah, jangan sampai kita ingin menyenangkan anggota jemaat dengan ketawa jemaat, ketawa-ketawa. Ya, tapi itu haknya. Kita pulang, kita ditanya siapa yang berkhotbah, apa yang kita dengarkan. Woi, itu Pak Pendeta. Sampai pendeta itu khotbah ketemu di mana 3 tahun tinggalkan jemaat. Kita mengingat pendeta itu karena khotbahnya yang lucu. Tapi apa yang kita dapat? Apakah kita mampu merubah hidup kita? Itu hal yang penting, Ibu Bapak. Ya. Bagaimana kehidupan kita itu berubah karena kita mendengar khotbah firman Tuhan. Secara umum, arah pemikiran ini sudah benar dalam satu hal penting, yaitu menolak khotbah yang hanya berfokus pada hiburan. Memang, dalam teologi reform, khotbah bukanlah pertunjukan, melainkan sarana anugerah, means of grace, di mana Allah bekerja melalui firman-Nya. Namun, ada beberapa hal yang perlu dikritisi dan diluruskan supaya benar-benar berpusat pada Kristus. Pertama, pernyataan ini terlalu menekankan teknik dan ilmu berkhotbah, seolah-olah kuasa khotbah terletak pada kemampuan manusia. Dalam perspektif reform, kuasa khotbah bukan berasal dari retorika, tetapi dari firman Allah yang diberitakan dengan setia dan karya Roh Kudus. Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 tidak berkhotbah karena teknik hebat semata, tetapi karena ia memberitakan Kristus yang disalibkan dan bangkit. Kedua, teks ini benar mengkritik khotbah yang hanya membuat jemaat tertawa. Tetapi perlu diingat, masalah utamanya bukan pada gaya lucu, melainkan pada isi khotbah. Khotbah bisa saja menarik atau bahkan ringan dalam penyampaian, tetapi jika Kristus tidak diberitakan, maka itu kehilangan inti Injil. Ketiga, bagian yang paling kuat dari pernyataan ini adalah penekanan pada perubahan hidup. Ini sejalan dengan teologi Reformed, khotbah yang sejati menghasilkan pertobatan. Namun perlu ditegaskan bahwa perubahan hidup bukan hasil usaha manusia semata, melainkan buah dari pekerjaan Roh Kudus melalui Injil Kristus. Jadi pusatnya harus jelas, bukan sekadar khotbah yang tidak lucu, bukan sekadar teknik yang benar, tetapi Kristus yang diberitakan dengan setia. Akhirnya, pertanyaan yang tepat bukan apakah khotbah ini menghibur atau tidak, melainkan apakah Kristus diberitakan? Apakah Injil dijelaskan dengan jelas? Apakah Roh Kudus memakai firman itu untuk mengubahkan hidup? Kesimpulan singkat, pernyataan ini benar dalam menolak khotbah hiburan, tetapi perlu diperbaiki supaya tidak berpusat pada kemampuan manusia. Tidak hanya moralistik harus berubah, melainkan benar-benar berpusat pada Kristus dan Injil.